إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepadanya atas limpahan karunia dan taufiknya serta hidayahnya. Kita bisa berduduk bersama untuk menjalin tali silaturahim, untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa kembali ke tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ikhwani fillah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir atau tadabbur Al-Qur'an. Kita masih di surat Al-Baqarah, yang mana pertemuan sebelumnya kita membahas tadabbur surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Insyaallah kesempatan kali ini kita melanjutkan dari ayat 168 sampai 171. 4 ayat. Yang mana 4 ayat ini membahas tentang tahlilut thayyibat, ya. Jadi penghalalan sesuatu yang baik dan asal usul pengharaman. Kita baca ayatnya dari 168 surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari makanan-makanan yang ada di muka bumi ini
yang halal serta thayyibah, serta baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti jalannya atau langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata, yang jelas. Kemudian ayat selanjutnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu ya'murukum bis-su'. Kenapa kita dilarang oleh Allah untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena syaitan itu memerintahkan kalian, menyuruh kalian agar berbuat as-su' wal fahsya, yaitu jahat dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan itu juga menyuruh kalian, mengajak kalian agar mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, ini lebih bahaya lagi. Sudah mengajak kepada keburukan, kepada kekejian, bahkan setan itu mengajak manusia untuk berkata-kata tentang Allah tapi bukan dengan ilmu. Ya. Itu juga langkah-langkah syaitan itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, ini dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wa idza qila, ya, ketika orang itu dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini kan yang betul, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, yang diajarkan oleh ayah-ayah kami. Wala awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap mengatakan tentang ketuhanan dengan pendapat mereka, yaitu mengibadahi apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang yang tidak punya ilmu, tidak berakal, bahkan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nida. Dan perumpamaan bagi penyeru, ya, perumpamaan bagi orang-orang penyeru orang kafir, yang ngajak orang kafir, adalah seperti pengembala. Kamathalil ladzi yan'iku, seperti pengembala yang mengembala hewannya, yang mana hewan itu la yasma. Ya. La yasma itu sebetulnya dia dengar apa yang diperintahkan, tapi dia tidak mampu untuk mengetahui apa yang dimaksud. Ya, pengembala itu kalau ngomong sama hewannya, hewannya dengar tapi nggak tahu maksudnya apa. Kecuali ketika pengembala itu du'aan wanida, ketika pengembala itu hanya yang dia tahu cuman pengembala itu teriak atau manggil-manggil, itu baru dia tahu. Tapi selain itu dia nggak tahu. Maka keadaan orang kafir itu demikian ketika didakwahi. Maka keadaan mereka adalah summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya, summun itu artinya tuli, bukmun itu artinya bisu,
Umyun artinya buta. Fahum la ya'qilun, dan mereka itu tidak berakal. Baik, insyaallah kita bahas 4 ayat ini. Penjelasan yang pertama adalah tentang apa korelasinya antara ayat ayat 168 dengan ayat sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang perlepasan diri syaitan terhadap manusia, karena di sebelumnya yang kita ingat di pertemuan sebelumnya itu kan bagaimana para syaitan itu berlepas diri terhadap manusia. Maka di ayat yang ini Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk memakan makanan yang halal dan meninggalkan jejak syaitan. Artinya dengan kita memakan yang halal, dengan kita memakan yang baik, itu menutup jalan syaitan untuk mengganggu manusia. Nah, berarti lawan dari itu, ketika yang dimakan adalah buruk, berarti salah satu pintu syaitan memasuki tubuh manusia adalah dengan makanan-makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Nanti ada kisahnya bagaimana para sahabat itu memperhatikan hal-hal tersebut. Baik. Dari ayat pertama ketika Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini panggilan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi perintah makan halal dan thayyib itu tidak hanya buat muslim saja atau orang-orang beriman. Karena perintahnya ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kan berarti hanya untuk orang beriman. Tapi ini semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari muka bumi ini yang halal dan thayyib. Itu berarti perintahnya pertama untuk seluruh manusia. Kemudian perintah itu diperintahkan untuk memakan sebagian dari bumi yang halal dan thayyib. Artinya gini, kalau kita tadabburi, bisa jadi perintah makan halal dan thayyib itu kenapa Allah Ta'ala tujukan kepada seluruh manusia? Karena semestinya bumi ini akan tentram, bumi ini akan makmur ketika setiap orang itu memperhatikan ketika dia makan hanya yang halal dan thayyib. Atau gampangnya gini, hancurnya bumi itu karena orang nggak memperhatikan ketika makan. Cuman urusannya rusaknya bumi itu karena nggak perhatian makan. Coba setiap orang itu memperhatikan makanannya halal dan thayyib, insya Allah bumi makmur, insya Allah bumi adil, insya Allah bumi nggak ada kezaliman. Tapi karena urusan makan, karena nggak mikir antara halal dan thayyib, sehingga rusak. Urusannya kecil soal halal dan thayyib. Baik. Apa yang dimaksud halal dan thayyib? Nanti kita bahas lagi ya soal ini. Halal dan thayyib artinya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan halal dan thayyiban artinya innahu abaha lahum an ya'kulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan minallahi. Halal itu artinya sesuatu yang sudah dibolehkan oleh Allah, yang sudah dihalalkan oleh Allah, diizinkan untuk dimakan. Thayyiban artinya mustataban fi nafsihi ghaira dharin lil abdani wala lil uqul. Kalau halal tadi itu yang diizinkan oleh syariat, kalau yang thayyib itu artinya ketika kita makan, makanan itu baik untuk tubuh kita dan tidak membahayakan tubuh kita. Tidak membahayakan tubuh dan tidak membahayakan akal. Itu namanya thayyib. Ada makanan halal, tapi kalau buat tubuh kita ini merusak, artinya tubuh kita nggak baik untuk menerima itu, berarti kita tidak diperintahkan untuk memakan. Jadi halal plus thayyib.
halal plus baik untuk badan dan akal kita. Thayyiban la syubha fihi wala itsm. Ya, kata Syekh Wahbah Zuhali, beliau mengatakan thayyiban itu artinya makanan yang tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, wala yata'allaq bihi haqqul ghair. Nah ini. Jadi makanan yang thayyib itu pertama tidak syubhat, yang kedua tidak berdosa, yang ketiga thayyib itu artinya tidak ada tidak ada unsur hak orang lain di situ. Artinya makanan yang kita makan itu betul-betul hak kita. Seperti wa an la ya'kulul khaba'ith allati minha ma ya'khuduhur ru'asa minal atba. Nah, termasuk yang mungkin dia secara zatnya dia halal, ya. Air ini umpama halal, tapi enggak thayyib. Salah satu enggak thayyib itu ketika makanan khaba'ith. Makanan khaba'ith itu artinya makanan atau harta yang diambil oleh para pemimpin ketika menzalimi rakyatnya. Ya. Nyurinya air tapi diambil dengan cara mencuri. Nah, berarti airnya halal tapi tidak thayyib. Ya, tidak thayyib. Jadi thayyib itu juga dilihat apakah makanan ini makanan yang hak kita atau tidak. Apakah makanan ini menjadi halal untuk kita, hak kita atau tidak. Fahuwa haramun khabith la yahillu akluhu. Maka kalau itu diambil bukan dengan hak kita, maka hukumnya haram dan itu adalah kotoran yang tidak halal untuk dimakan. Nah, itu juga thayyib. Jadi tidak segala sesuatu yang kita transaksikan, ya, jual belinya makanan halal, tapi caranya dengan cara yang haram, menzalimi orang, ya, al-ghish, artinya atau al-gulul, yang tidak jelas itu, ya, jual sesuatu yang tidak jelas, ada gharar di dalamnya. Nah, itu berarti makanan yang saya makan halal, iya betul halal, tapi cara mendapatkanmu itu yang enggak benar. Itu berarti tidak thayyib, berarti kita tidak boleh memakan itu. Ini menjadi perhatian. Halalan thayyiban itu bukan hanya, ya, berarti kalau di sini kan bisa kita kumpulkan halalan thayyibah yang diperintahkan oleh Allah untuk seluruh manusia memakan itu artinya pertama halal secara zatnya dari Allah diizinkan. Yang kedua dia thayyib. Thayyib itu artinya baik untuk diri kita, baik untuk akal kita. Kemudian yang ketiga itu cara mendapatkannya harus cara mendapatkan yang baik, yang ya betul-betul menjadi hak kita, baru diizinkan untuk dimakan. Itu namanya halalan thayyibah. Kalau di kata Ibnu Ashur dalam tafsir Tahwir wa Tanwir, kalimat halalan thayyibah artinya halani minal mausulah awwaluhuma li bayanil hukmi syar'i wa tsani li bayani illatihi. Ya. Jadi halalan thayyibah ini satu paket, ya, kata beliau ini, satu paket. Jadi halalan itu menunjukkan perizinan dari Allah. Yang kedua, thayyib ini penjelas dari bentuk halal itu. Jadi halal dari Allah betul. Sekarang thayyib enggak caranya itu. Maka ini penjelas thayyib itu. Jadi halal plus baik untuk dimakan. Taib. Ini makna dari penjelas dari ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian Allah taala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan dijelaskan ad-dhamiru linnas la mahala wa hum al-musyrikuna al-mutalabbisuna bil manhi anhu dauman. Ya. Ini apalagi terkhusus
ketika Allah Ta'ala mengatakan jangan kau mengikuti langkah syaitan, itu terkhusus bagi orang-orang musyrik yang mereka sudah sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat perintah la tattabi'u khutuwati syaitan itu kan perintahnya kan tadi ya ayuhan nas ya. Yang pertama perintah untuk makan untuk semua muslim dan non muslim. Kemudian ketika larangan la tattabi'u khutuwati syaitan itu juga diperintahkan kepada muslim dan non muslim. Cuman kalimat la itu kan perintah tidak boleh. Ya. Ketika larangan itu akan lebih tertuju kepada orang musyrik. Dan bagi orang mukmin itu hadzuhum. Jadi perhatian supaya mukmin itu lebih memperhatikan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Al-Imam Qatadah dan As-Sudi, beliau mengatakan kalimat la tattabi'u khutuwati syaitan artinya apa langkah-langkah syaitan itu? Langkah syaitan itu artinya kullu maksiatin lillahi fahiya min khutuwati syaitan. Segala sesuatu maksiat kepada Allah itu termasuk langkah syaitan yang tidak boleh kita ikuti. Segala maksiat itu adalah khutuwati syaitan. Wal makna fin nahyi an ittiba'i khutuwati an nahyu an tariqihi wa atharihi fi ma da'a ilaihi. Jadi makna ittiba mengikuti langkah syaitan itu artinya kita dilarang untuk pertama mengikuti langkahnya, mengikuti jejaknya syaitan. Ya, mengikuti syaitan enggak boleh atau jejaknya. Kalau itu sudah karena banyak di Al-Qur'an itu yang ketika Allah Ta'ala haramkan sesuatu itu lafadznya tidak langsung menggunakan kalimat haram. Tapi Allah Ta'ala permisalkan dengan amalus syaitan, amalan syaitan, rijsus syaitan, kana syaitanu ya'kulu bishimalihi, kata Nabi. Itu semua yang kita itu diperumpamakan dengan perbuatan syaitan itu dilarang oleh syariat dan hukumnya menjadi hukum yang haram, enggak boleh. Apapun yang dijalani oleh syaitan itu tidak boleh diikuti oleh seluruh manusia sebetulnya. Dan itu menjadi keharaman tersendiri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengkultuskan. Allah Ta'ala telah mengatakan di ayat di kalimat selanjutnya, innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, yang jelas. Yang jelas. Dan itu sudah Allah Ta'ala gambarkan dari awal. Sekarang ketika kita menanyakan, kenapa sih kok kalau kita ini diperintahkan ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, manusia itu emang Allah Ta'ala turunkan, manusia itu Allah Ta'ala ciptakan emang untuk menjadi pemimpin dunia, ya kan, pemimpin bumi. Kan gitu ya, dasarnya kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia karena memang menjadi pemimpin di bumi. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam, ciptakan Nabi Adam di surga dulu? Kenapa enggak langsung di bumi saja? Kenapa di surga dulu? Kenapa ada skenario Allah Ta'ala dengan menciptakan Nabi Adam dipertunjukkan bagaimana penciptaannya dari tanah, ya, dan itu disaksikan oleh para makhluknya, malaikat, jin dan yang lainnya menyaksikan. Kemudian Allah Ta'ala mengajari dia ilmu. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para makhluknya untuk menghormati ahlu ilmi ini, yaitu Nabi Adam. Kemudian ada yang mau mengikuti perintah Allah, ada yang enggak mau. Kemudian Adam berbuat kesalahan, kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, tapi Allah Ta'ala turunkan dia baru ke bumi. Kenapa Allah Ta'ala bikin seperti itu? Karena ini secara enggak langsung supaya kita mempunyai gambaran siapa sih makhluk Allah yang betul-betul menjadi teman kita, dan siapa makhluk Allah yang betul-betul menjadi musuh kita. Karena setiap hidup kita itu pasti ada namanya wala dan barok. Ada namanya kepada siapa kita harus taat, kepada siapa kita harus menyerahkan diri, berlepas diri.
Itu udah jelas ini. Ya kan banyaknya kekacauan di muka bumi ini karena kita nggak tahu mana kawan, mana lawan. Mana yang harus kita taati, mana yang harus kita berlepas diri. Itu kan di situ udah jelas. Bagaimana malaikat, bagaimana ada makhluk yang betul-betul nggak mau taat kepada Allah. Dan dia emang nggak mau bersatu dengan manusia. Bahkan dia meminta untuk ditangguhkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Siapa dia? Ya, Ra'sul Syaitan, ya, Ra'sul Jin, yaitu iblis. Kepalanya. Itu. Maka itu menjadi jelas bahwasanya di situ artinya Allah Ta'ala sudah memberikan isyarat yang jelas bahwasanya malaikat itu teman manusia dan musuhnya itu sudah ada dari awal, yaitu iblis. Tapi kenapa zaman sekarang banyak manusia yang tetap gak paham, bahkan minta pertolongan kepada jin, minta pertolongan kepada setan. Ya, itu kan berarti kacau. Ya kan? Ini sudah menjadi jelas. Kita ini diperintahkan untuk betul-betul tidak menyerupai perlakuan syaitan. Karena itu musuh manusia. Ketika syaitan melakukan sesuatu, itu emang sesuai program dia. Program dia apa? Untuk diikuti manusia. Supaya manusia ikut dengannya ke neraka. Menjerumuskan emang. Kalau setan makan tangan kiri, itu bukan fitrahnya tangan kiri. Emang disiasati dia supaya manusia ikut dia. Bukan kita ngikuti fitrah setan, tapi setan emang ngajak manusia. Emang program hidupnya adalah menjerumuskan manusia. Supaya ini kita jelas bahwasanya hidup itu untuk taat kepada Allah dan berlepas diri kepada musuh ini. Karena banyak orang yang merasa dia sudah benar di jalannya, tapi tidak berhati-hati terhadap sesuatu yang bisa menjerumuskan dia. Ini jadi masalah. Makanya konsep wala wal bara itu selalu harus tetap ada. Ini buktinya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makan itu perintah Allah yang halal dan thayyib. Kemudian Allah Ta'ala katakan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa nggak boleh ngikuti syaitan? Ya, soal makan hubungannya ngikuti syaitan. Berarti ada hubungannya. Ya. Berarti ketika kita makan, kan tadi kita sampaikan ya di awal. Ternyata kerusakan bumi itu berawal dari urusan makan. Dalam memilih makanan antara halal dan haram. Antara halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Dan pengganggu pertama ketika kita makan itu ya syaitan. Itu kan urut itu. Ketika halalan thayyibah wala tattabi khutuwati syaitan. Makanya sulit kadang kita ini memilah untuk makan yang halal dan thayyib itu sulit. Karena apa? Karena musuhnya pasti ada. Karena pengganggu utamanya adalah langsung syaitan. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, musuh kalian paling berat itu ya, musuh kalian adalah syaitan itu, aduwwum mubin. Kalimat innahu lakum aduwwum mubin ya, dikatakan tanfirun anhu wa tahdhir ya. Ketika kita dikasih tahu bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata, tugas kita apa? Ya kabur, lari. Ya, bukan kabur artinya menghindar, menjauhi, dan kita berhati-hati, selalu berhati-hati. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh ya. Ada orang yang mengatakan kita ini hidup gak boleh nyari musuh, gak boleh punya musuh. Allah Ta'ala mengatakan, ambillah syaitan itu jadi musuh gitu. Berarti ngambil musuh itu kan boleh kan? Boleh kita nyari musuh itu, kita tahu musuh itu kan boleh. Apa kita bisa hidup tanpa musuh gitu? Enggak, Allah Ta'ala nyuruh, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah syaitan itu musuh kalian.
Ini kadang banyak yang terjerumus dari kalimat yang kita ini nggak boleh kita ini nggak boleh bermusuhan. Ini buktinya kita disuruh musuh sama Allah Ta'ala. Cuman artinya kita tetap harus tahu musuh kita gitu. Ya, kita harus tahu musuh kita. Jangan manusia sesama muslim, sesama mukmin kita anggap musuh. Musuh yang betul-betul musuh kita nggak jadikan musuh. Ini salah kaprah. Ya tetap manusia. Ini Allah Ta'ala yang merintahkan. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu musuh kalian. Innama yad'u hizbahu. Karena apa? Karena syaitan itu memanggil, ya, mengajak kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, itu kerjaannya syaitan. Ya, musuh-musuh itu yang gitu, yang jerumuskan masuk neraka itu baru musuh. Ya, kalau teman sama muslim itu ngajak sama-sama ke surga berarti bukan musuh. Kadang kita ini gini, karena kita nggak tahu musuh kita, sehingga pertama ya, salah kalau kita nggak punya musuh. Yang kedua, ketika kita perlu punya musuh, terus kita nggak tahu musuh kita yang mana, ini jadi salah juga. Akhirnya setiap orang yang kita anggap karena kita nggak tahu objeknya, sehingga semua kita jadikan musuh itu juga salah. Wa ma'nal mubin, apa kalimat Allah Ta'ala juga mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'salidz zalimina badala. Ala kulli hal sama. Makna al-mubin, apa artinya aduwwun mubin? Ya, musuh yang nyata. Al-mubin artinya al-zahir al-adawah min abana alladhi huwa bima'na bana wa laysa min abana alladhi hamzatuhu li ta'diya bima'na azhara li'anna syaitana la yudhiru lana al-adawa bal yulabbisu lana waswasatahu fi libasin nasiha au jalbil mulaim. Nah gini. Jadi nyatanya syaitan itu menjadi musuh itu bukan nyata tampak terlihat dengan mata kita, atau dia menampakkan diri untuk menjadi musuh. Nah ini yang berat ini. Karena syaitan itu beratnya menjadi musuh kita karena dia musuh yang bahasa kita musuh di balik selimut. Seakan-akan bukan musuh, seakan-akan membantu urusan manusia, padahal dia musuh yang nyata. Musuh dalam selimut, ya. Karena emang di sini disampaikan karena syaitan itu la yudhiru lana al-adawa. Syaitan itu enggak nampak di depan kita menjadi musuh nyata, itu enggak. Tapi Allah Ta'ala katakan itu nyata, ya, karena Allah Ta'ala lebih mengetahui. Karena apa? Karena syaitan itu yulabbisu lana waswasatahu fi libasin nasiha. Karena syaitan itu membuat skenario atau dibalik selimutnya syaitan itu dengan waswasnya itu, ganggunya itu dengan cara libasin nasihah, dengan seakan-akan dia menasihati. Ya kan banyak ya di ayat itu intinya iblis itu mengatakan minan nasihin, sesungguhnya kita ini ya penasihat kamu, ya penasihat kamu. Padahal iblis jelas dia seakan-akan, kan banyak itu ya, seakan-akan penasehat ya staff, ya penasehat staff, padahal iblisnya dia. Ya. Banyak orang itu yang seakan-akan dia penasehat, padahal yang pengerongrong ya dia yang merusak. Nah, berarti banyak musuh-musuh yang ya, dibalik seakan-akan, dan ini yang berbahaya. Au jalbil mulaim. Atau dia ya, menarik sesuatu yang buruk. Walidzalika sammahullahu waliyan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan syaitan itu seakan-akan kadang menjadi wali manusia. Allah Ta'ala mengatakan waman yattakhidhi syaitana waliya. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu wali. Ya. Karena ada manusia yang menganggap syaitan itu wali. Karena syaitan itu tidak menampakkan diri sebagai musuh, tapi seakan-akan dia jadi walinya.
Ya Allah kan katakan itu, setan itu bisa jadi wali karena apa? Dia merubah diri seakan-akan menjadilah wali. Min dunillahi, ya, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu wali selain Allah, maka dia akan khasira, ya, khasira, dia akan rugi dengan kerugian yang nyata. Syaitannya enggak nyata menjadi musuh seakan-akan jadi wali, tetapi kerugian yang didapat efeknya itu nyata. Karena sebetulnya syaitannya itu menjadi musuh nyata, maka hasilnya pun juga nyata. Dan ada yang menarik, syaitan itu apakah makhluk atau bukan? Syaitan itu sifat. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa man yattakhidhi syaitan, itu berarti sifat syaitan. Dan sifat syaitan, sifat buruk itu namanya syaitan. Dan sifat buruk syaitan itu tidak hanya pada bangsa jin. Karena Allah Ta'ala mengatakan ada syayatinil insi wal jinni. Ada sifat syaitan di manusia dan ada sifat syaitan di jin. Berarti musuh itu, ya, yang punya sifat syaitan, entah dia jin atau manusia. Berarti nggak harus jin. Ada manusia yang sifatnya kayak syaitan, ya dia berarti bahaya. Ya, meski kadang dia nggak nampak jadi musuh, tapi dia yahanu jadi wali. Ya, seakan-akan dia menjadi penolong, seakan-akan dia menjadi, ya, orang yang mendapatkan karomah yang tinggi. Padahal dia istidraj. Seakan-akan dia jadi orang yang terpandang. Ya. Tapi kalau sifatnya syaitan, maka dia syaitan. Itu ya kamuflasenya ya. Jadi bahaya sifat buruk ini kadang tidak tampak di depan manusia, tapi itu adalah musuh yang nyata karena dia kadang merubah dirinya seakan-akan menjadi wali. Terus bagaimana kita cara memilahnya? Ya dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Karena ilmu itu sifatnya nur, cahaya, menerangi sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Ya. Bahkan ilmu itu bisa menerangi manusia meskipun matanya nggak melihat. Berapa banyak orang alim yang dia bisa tampak al-haq dan batil di depan mata dia, padahal dia tidak bisa melihat. Artinya tampak sebuah kebenaran itu tidak hanya bisa dengan modal mata, tapi harus dengan ilmu. Tapi kita dengar adzan dulu ya. Barakallahu fikum.
Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita baca ya, ada dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna likulli nabiyyin, ya, kita jadikan setiap nabi itu punya musuh, ya. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kita jadikan, atau demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Musuhnya apa? Syayatinil insi wal jinni, yaitu syaitan-syaitan yang terdiri dari manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Apa kerjaan mereka? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, ini lihat ini. Coba di-compare dengan saat ini. Apa tuh kerjaannya setan, manusia dan jin ini? Yaitu yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Ya, otomatis yang disampaikan pasti indah, nggak mungkin nggak. Karena memang dia ingin merayu manusia, ingin menjadikan dirinya wali. Ya, ingin menjadikan wali, yaitu sah, dia ingin menjadikan dia wali. Dan Allah Ta'ala mengatakan syaitan itu juga jadi wali, tapi bukan wali yang betulan, ya, bukan wali yang sesungguhnya. Ya, wali yang sesungguhnya itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerjakan sholat 5 waktu, menunaikan zakatnya, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu wali yang sesungguhnya. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membisikkan antara mereka dengan perkataan yang indah padahal itu tipuan. Ya, itu kadzab, ya, yang diomongkan seakan-akan wow, ternyata belakangnya bohong, dusta, gurur, tipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, tapi Allah Ta'ala biarkan mereka bersama apa-apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya. Makanya melihat sesuatu itu tidak bisa dengan mata kepala kita. Seakan-akan api, ketoke wapi, ketoke baik, kelihatannya indah perkataannya, kelihatannya retorikanya dalam menyampaikan bagus. Tapi memilih agama ini mana yang baik dan mana yang buruk itu tidak dengan mata, tapi dengan cahaya ilmu. Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, jadi pemakmur bumi, jadi khalifah fil ard, itu bukan hanya dengan fisiknya, tapi dengan modal ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Itu yang menjadikan Nabi Adam mulia. Kan gitu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat itu, ya, kalau sekedar fisiknya gini, itu perkiraan atau prediksi malaikat, yasfikud dima, dia akan menumpahkan darah, dia akan yadbah, dia akan apa namanya, yadbahuna abna'ahum, ya, wa yasfiku yufsiduna fil ard wa yasfikud dima, dia akan merusak bumi, dia akan menumpahkan darah, fitrahnya. Tapi modalnya itu yang Allah Ta'ala berikan, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Tapi ini dikasih ilmu, itu yang membuat orang itu mampu untuk menjadi pemakmur bumi. Jadi melihat kebenaran itu bukan ketoke, tapi dilihat harus dengan ilmu cahaya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kenapa ini ditekankan? Karena supaya kita ini mampu melihat. Ya. Pertama itu ya ini Allah Ta'ala ajarkan, ada namanya kawan. Kita harus memilih mana yang betul-betul itu menjadi teman kita, mana yang harus kita jadikan itu musuh kita.
supaya kita berhati-hati. Lalu bagaimana cara memilahnya? Bukan hanya sekedar kita lihat semua yang yang dilabeli wali kemudian dianggap teman semuanya, tidak. Tapi harus kita pilah. Ya, karena yang betul-betul wali itu ya wali, karena syaitan itu juga Allah Ta'ala katakan dia juga wali. Tapi ada wali yang betul, ada yang wali yang tidak betul. Bagaimana cara memilahnya? Yaitu dengan ilmu. Ya, binuril ilmi, dengan cahaya ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau di Mekah sampai umur 10 tahun, itu beliau menghafal Quran sampai umur 7 tahun. Kemudian di Mekah menghafalkan Muwatta. Umur 10 tahun hafal Muwatta. Kemudian setelah umur 10 itu beliau ke Madinah ketemu Imam Malik, penulis kitab Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i menyetorkan hafalan kitab Muwatta'nya langsung ke Imam Malik. Kata Imam Malik mengatakan, inni ra'aitu fi qalbika nurun. Ya. Kan ilmu kan? Dia tahu ilmu, dia belajar kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis nomor 2 setelah Al-Quran ketika belum ada kitab Sahih Bukhari. Ya, karena kitab hadis yang Masya Allah, ya, kualitasnya hebat itu kitab Muwatta sebelum ada kitab Sahih Bukhari. Itu dihafalkan sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat di hatimu ada cahaya. Karena apa? Karena ada ilmunya. Inni ra'aitu fi qalbika nurun fala tutfi'uha bidzulmatil ma'asi. Ya, fala tutfi'ha bidzulmatil ma'asi. Maka jangan kau padamkan cahaya ini dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, seperti itu. Maka ikhwani fillah, kita harus bisa membedakan bainal haqqi wal batil dengan ilmu, membedakan yang benar dan ya, yang buruk dengan ilmu. Taib, ya, secara ringkas saja kita baca. Allah Ta'ala kemudian mengatakan, innama ya'murukum bisu. Ya, karena jin, ya, syaitan itu, tadi Allah Ta'ala mengatakan la tattabi'u khutuwati syaitan. Karena syaitan itu, kenapa harus kau jadikan musuh? Artinya dia musuhmu. Karena innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena syaitan itu telah memerintahkan kepada kalian keburukan. Ya, di sini dikatakan innama ya'murukum aduwwukum syaitan bil af'ali sayyi'ah. Ya, syaitan itu, musuhmu itu memerintahkan kalian untuk melakukan hal-hal yang buruk. Wa aghladu minha al-fahishah kazina. Su itu buruk, fahsya itu keji. Yang keji itu ya, ketika keburukan itu diperbuat dengan berhubungan dengan menzalimi hak orang lain, yaitu salah satunya dengan zina. Wa aghladu min dzalika wa huwa al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Jadi tingkatan buruk itu pertama su. Yang paling lebih tinggi lagi al-fahsya, keji. Su itu semua keburukan. Fahsya itu kekejian. Jadi keburukannya menzalimi hak orang lain. Kemudian lebih tinggi lagi yaitu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu berkata atas nama Allah terhadap sesuatu yang kita enggak punya ilmunya. Jadi keburukan yang paling buruk itu bukan perlakuan tapi ilmu yang diselewengkan. Ngomong-ngomong masalah Allah tapi dia tidak dengan ilmu, itu lebih bahaya. Karena yang pertama, yang kedua ini hubungannya dengan asyahwat, hubungannya dengan syahwat. Kemungkinan orang yang melakukan tahu ilmunya, tapi karena nafsunya tidak bisa menundukkan dia sehingga dia melakukan maksiat. Tapi yang ketiga ini syubhat, ya. Keburukan syubhat, yaitu dia mengatakan sesuatu seakan-akan benar padahal tanpa ada ilmu. Nah, syaitan ngajak semuanya, ya, syahwat diselewengkan, kemudian syubhat pun juga dijerumuskan. Kemudian mungkin sampai situ dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena khawatir enggak tambah panjang. Tapi
Astaghfirukum, semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas di ayat 169, 170 dan 171. Astaghfirukum, semoga bermanfaat, semoga ini menjadi peningkatan kualitas ilmu kita semuanya. Semoga setelah ini kita betul-betul bisa memilah dengan baik dan jeli dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita berjalan di muka bumi ini dengan baik ya, karena di atas ilmu, dan kita dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke surganya dengan modal ilmu juga. Astaghfirukum, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.